Halo, selamat datang para mahasiswa, sejawat klinisi, dan rekan-rekan pembelajar sekalian. Saya sangat antusias menyambut Anda di sesi materi penjelasan kita hari ini. Mari kita siapkan fokus kita ya, karena hari ini kita akan memulai sebuah perkuliahan komprehensif membedah mekanisme mikroskopis yang sangat menakjubkan sekaligus destruktif dari glomerulonefritis akut atau yang sehari-hari kita sebut dengan JNA. Oke, supaya pemahaman kita sistematis, kita punya 6 agenda utama hari ini. 1. Pengantar glomerulonefritis akut. 2. Etiologi dan klasifikasi pemicu. 3. Mekanisme kaskade imunologis. 4. Kerusakan struktural kapiler ginjal. 5. Patofisiologi manifestasi klinis. Dan terakhir, diagnosis dan intervensi medis. Kita mulai langsung dari bagian pertama, pengantar glomerulonefritis akut, konsep dasar penyakit. Secara klinis, GNA ini bukan sekedar satu penyakit tunggal ya. Ini sebenarnya adalah kumpulan penyakit ginjal yang ditandai dengan peradangan yang sangat mendadak pada glomerulus. Nah, Anda semua pasti tahu, glomerulus ini adalah unit penyaring utama ginjal kita. Coba bayangkan, kalau saringan utama ini tiba-tiba meradang dan hancur, tentu seluruh keseimbangan cairan dan zat sisa dalam tubuh pasien akan langsung mengalami kekacauan sistemik yang luar biasa. Dan kalau kita lihat dari realitas klinis di lapangan, bentuk yang paling sering kita jumpai, terutama pada demografi pasien anak, adalah glomerulonefritis akut pasca streptococcus atau GNAPS. Fakta ini harus jadi alarm buat kita semua. Kenapa? Karena infeksi bakteri yang kelihatan umum terjadi di tenggorokan atau kulit, kalau tidak tertangani dengan tuntas, pada akhirnya bisa berujung pada kerusakan ginjal anak tersebut secara akut. Nah, ini membawa kita ke bagian 2, etiologi dan klasifikasi pemicu faktor pemicu GNA. Siapa sebenarnya aktor utama yang berani memicu respons radang seganas ini? Kita bisa membaginya secara rapi ke dalam 3 kelompok. Pertama, jelas infeksi. Bakteri Streptococcus beta hemolyticus grup A ini juaranya, tapi jangan lupakan virus menular seperti hepatitis B, C, dan HIV. Kelompok kedua, penyakit sistemik, seperti lupus atau vaskulitis, di mana tubuh menyerang dirinya sendiri. Dan yang ketiga, penyakit primer ginjal itu sendiri, contohnya nefropati IgA. Poin yang mau saya tekankan di sini adalah, meskipun infeksi bakteri itu yang paling lazim, penyakit sistemik maupun primer bisa memicu kaskade respons imun yang sama rusaknya. Lanjut ke bagian 3, mekanisme kaskade imunologis, patofisiologi utama. Disinilah letak inti dari penyakit ini. Mari kita lihat urutan kejadiannya di medan pertempuran mikroskopis ini. Ada 4 tahap kronologis yang pasti. Pertama, antigen. Sebut saja protein asing dari bakteri, masuk ke sirkulasi darah pasien. Kedua, sistem imun kita merespons secara wajar dengan membentuk antibodi, biasanya berupa IgG atau IgM. Ketiga, antibodi dan antigen ini saling berikatan kuat, membentuk sebuah kompleks imun. Nah, di tahap keempat inilah bomnya meledak. Kompleks yang beredar tadi mengaktifkan sistem komplement via jalur klasik. Sungguh ironis kan? Sistem imun yang niatnya mau melindungi tubuh, malah memicu kaskade beruntun yang menghancurkan organ sendiri. Yang sangat menarik adalah bagaimana dan di mana persisnya pertempuran ini terjadi. Ada 2 mekanisme di posisi di sini. Yang pertama adalah terperangkap di MBG. Jadi, kompleks imun sudah terbentuk di darah, mengalir bebas, lalu secara fisik tersangkut begitu saja di jaring membran basal glomerulus. Mekanisme yang kedua adalah in situ, yang artinya secara harfiah terjadi di tempat. Di sini, antibodi dari darah datang dan langsung menyerang antigen yang memang kebetulan sudah tertanam duluan di jaringan glomerulus. Beda rute, tapi medan perangnya persis sama. Begitu kompleks imun ini mengendap, sistem komplement tidak hanya aktif, ia benar-benar meledak. Proses ini melepaskan mediator kimia yang sangat reaktif, khususnya molekul C3A dan C5A, atau yang kita kenal sebagai anafilatoxin. Bayangkan molekul anafilatoxin ini seperti pistol suar kimia yang ditembakkan terang ke udara. Sinyal ini secara agresif memanggil bala bantuan, yaitu sel radang neutrofil dan monosit untuk datang berkerumun, menyerbu langsung area glomerulus yang malang tersebut. Oke, kita masuk ke bagian 4, kerusakan struktural kapiler ginjal, fase inflamasi. Setelah bala tentara neutrofil dan monosit ini tiba, apa yang terjadi? Disinilah terjadi fenomena mengerikan yang kita sebut friendly fire atau tembakan kawan sendiri. Sel radang tersebut melepaskan senjata biokimia mereka yang mematikan berupa enzim lisosom dan radikal bebas. Niatnya sih membunuh patogen, malah ikut menghancurkan dinding kapiler glomerulus di sekitarnya. Akibatnya sangat fatal. Sel mesangial dan endotel bereaksi dengan menebal secara abnormal, membran basalnya juga ikut menebal, dan yang paling kritis, ruang di dalam kapiler atau lumennya menjadi sangat amat menyempit.
Penyempitan lumen yang ekstrim tadi berujung pada satu hal yang mutlak, penurunan laju filtrasi glomerulus, atau LFG. Ini adalah titik balik yang sungguh-sungguh harus Anda pahami. Di titik inilah, kerusakan yang awalnya cuma di level mikroskopis sel berubah wujud secara drastis menjadi kegagalan fungsi organ yang berskala sistemik. Saringannya sudah benar-benar mampet. Mari kita sambungkan kerusakan itu di bagian 5, patofisiologi, manifestasi klinis, konsekuensi sistemik. Sebagai klinisi, Anda harus bisa mengurai gejalanya secara logis di depan pasien. Kenapa pasien mengalami hematuria atau kencing darah? Sangat sederhana, dinding kapilernya hancur, jadi sel darah merah bocor keluar menuju ruang Bowman. Lalu kenapa oliguria atau kencingnya sangat sedikit? Ya karena lumen kapiler tadi tersumbat oleh radang, membuat angka LFG-nya anjlok. Kenapa bisa edem atau bengkak? Karena filtrasi yang turun drastis membuat cairan dan natrium tertahan di tubuh. Belum lagi tekanan onkotik yang ikut turun kalau ada protein yang bocor. Dan terakhir, dari mana datangnya hipertensi? Tentu ini efek mekanis dari cairan di luar sel yang berekspansi pesat. Gara-gara kelebihan natrium tadi tidak bisa dibuang oleh ginjal. Sangat masuk akal dan saling berkaitan secara elegan, bukan? Dan akhirnya bagian 6, diagnosis dan intervensi medis pemeriksaan penunjang. Berbekal semua patofisiologi tadi, tugas kita dalam menegakkan diagnosis di lab pada dasarnya adalah mencari jejak kejahatan kaskade inflamasi tersebut. Lewat urinalisis, kita akan temukan sedimen nefritik yang khas, yaitu eritrosit dysmorphik. Ini adalah sel darah merah yang bentuknya penyok atau rusak karena dipaksa lewat saringan glomerulus yang sudah hancur lebur. Di pemeriksaan serologi, kita akan melihat kadar komplement C3 di darah terjun bebas. Kenapa bisa turun? Tentu saja karena protein komplemennya sudah habis terbakar atau dikonsumsi untuk proses inflamasi besar-besaran sebelumnya. Dan sebagai konfirmasi akhir, peningkatan titer STO memberikan kita bukti kuat bahwa infeksi Streptococcus adalah sang dalang di balik semua kekacauan ini. Sebagai penutup perkuliahan yang padat ini, saya ingin menarik Anda kembali ke landasan dari literatur patologi fundamental dunia, seperti Robbins Basic Pathology dan Nelson Textbook of Pediatrics, bahwa pada dasarnya, glomerulonefritis akut adalah sebuah kaskade inflamasi yang purna dimediasi oleh kompleks imun yang dengan sangat agresif berujung pada manifestasi sindrom nefritik akut. Memahami postulat ini dengan baik adalah pembeda utama antara seorang akademisi medis sejati dengan mereka yang hanya sekedar menghafal daftar gejala di buku teks. Jadi, pertanyaan penutup yang ingin saya tinggalkan untuk Anda renungkan adalah ini. Bagaimana pemahaman mendalam mengenai detail jalur imunologis ini bisa menjadi senjata utama klinis Anda untuk mencegah pasien jatuh ke dalam gagal ginjal yang permanen atau kronis? Keputusan intervensi medis yang Anda berikan sangat bergantung pada kekuatan fondasi patofisiologi yang baru saja kita bedah bersama. Nah, para mahasiswa dan sejawat sekalian, bila senang dengan video seperti ini, aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi bila ada video terbaru, klik like dan share video ini jika dirasa bermanfaat untuk menyebarkan ilmu pengetahuan ke orang lain. Silahkan subscribe channel ini, Ruang Dosen. Terima kasih banyak atas dedikasi dan antusiasme Anda dalam belajar hari ini, dan sampai jumpa pada perkuliahan berikutnya.